Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kenikmatannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat dan berkah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kajian kali ini kita akan membahas kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah yang redaksinya berasal dari dalil-dalil syariat Islam. Kaidah yang ketiga ini berbunyi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya. Bukti itu wajib didatangkan oleh seorang penuntut. Sedangkan yang dituntut apabila dia mengingkari, maka dia cukup dengan bersumpah. Cukup dengan bersumpah. Ya, ini kaidah besar dalam masalah hak, ya, dalam masalah menuntut hak dan mempertahankan hak milik seseorang. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kaidah ini berasal dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi yang sama. Bukti harus didatangkan oleh seorang penuntut, sedangkan yang dituntut apabila dia mengingkarinya, maka dia cukup dengan mendatangkan sumpah dari dirinya. Kaidah ini berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya tuntutan diterima begitu saja dari semua orang, maka akan banyak orang-orang yang menuntut hak dan darah orang lain. Akan tetapi bagi penuntut, dia harus mendatangkan bukti. Sedangkan orang yang menolak tuntutan itu, maka dia cukup mendatangkan sumpah untuk menguatkan haknya. Inilah hadis yang menjadi dasar kaidah ini. Dan kaidah ini diambil redaksinya dari hadis yang disebutkan tadi. Semakna dengan hadis ini, hadis lain yang diriwayatkan dari sahabat yang sama, sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum, walakin al-yaminu 'ala al-mudda'a alaih." Seandainya tuntutan setiap orang diterima begitu saja, maka akan banyak orang yang menuntut darah dan harta orang lain. Maka akan banyak orang yang menuntut darah dan harta orang lain. Akan tetapi bagi orang yang dituntut, dia cukup dengan bersumpah untuk menguatkan haknya. Inilah hadis lain yang semakna dengan hadis yang tadi. Yang intinya,
apabila ada orang yang mengajukan tuntutan karena ingin menuntut sesuatu yang ada di tangan orang lain, maka dia harus mendatangkan bukti atas tuntutannya tersebut. Ya. Tuntutannya tidak dianggap sama sekali apabila dia tidak punya bukti, karena barang itu di tangan orang lain. Sepintas barang tersebut ya bukan miliknya. Maka ketika dia menuntut, mengajukan tuntutan bahwa barang itu milik dia, ya maka dia harus mendatangkan bukti. Kalau dia tidak mendatangkan bukti, ya maka tuntutannya tidak dianggap sama sekali. Inilah yang dimaksud dengan kaidah ini.